Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngelipatin pakaian dulu nih. Masya Allah, pakaianku ini udah super duper numpuk banget. Jadi ini aku mau beresin dulu ya. Udah sakit ini mata ngelihat pakaian ini numpuknya, itu beneran deh banyak banget ya teman-teman. Karena aku tuh kalau misalnya ngelipat pakaian gitu ya, memang kudu nunggu mood yang bagus gitu ya. Karena memang melipat pakaian ini menurut aku salah satu kerjaan yang kadang tuh bener-bener bikin mager. Jadi memang harus bener-bener bagus gitu ya moodnya. Nah kalau hari ini tuh sebenarnya aku juga mager sih ngelipat pakaian ya. Tapi karena memang aku tuh udah enek ngelihat pakaian itu numpuk, alhasil ya udah deh, di sini aku maksa-maksain diri buat ngelipat pakaian ya. Dan biar lebih enjoy ngelipat pakaiannya, aku juga sambil nyetel video biar kayak lebih seru aja gitu ya teman-teman. Dan gak lupa juga nyalain kipas karena di sini tuh cuacanya tuh panas banget. Kalau misalnya pas aku lagi bikin video di kamar ini teman-teman, aku pasti selalu tutup untuk jendelanya ya. Karena apa? Karena untuk kamera handphoneku itu udah bener-bener nggak bagus ya teman-teman cahayanya. Kalau misalnya kayak ada jendela gitu atau pintu teman-teman, nah itu biasanya cahayanya suka pecah gitu ya. Karena emang handphoneku tuh sempat jatuh gitu kemarin, beberapa waktu yang lalu sih ya. Dan itu tuh sempat kayak gores gitu loh teman-teman di bagian kameranya. Jadi kalau misalnya pas ada cahaya gitu yang kayak aku videoin dari dalam rumah keluar rumah, itu cahayanya pecah banget teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya ngevideoin sebisa mungkin gitu ya, kalau di dalam rumah ya udah jangan ada cahaya pintu, jendela gitu. Nah kalau sekalian di luar rumah gitu ya udah sekalian aja di luar gitu loh teman-teman. Dan gak henti-hentinya di sini aku minta doanya dari teman-teman, semoga aku tuh bisa beli handphone buat ini ya teman-teman, buat bikin video pastinya ya. Karena kalau misalnya aku punya dua handphone juga kan lebih enak gitu ya. Kalau misalnya handphone ini memorinya penuh, aku bisa pakai handphone yang satu lagi gitu. Terus juga teman-teman, handphoneku ini tuh apa ya, kayak udah bener-bener perlu diistirahatkan juga gitu ya, biar nggak terlalu ngegas banget bikin video di sini. Karena terkadang tuh teman-teman dia tuh jadi sering ngehang gitu ya handphoneku ya. Walaupun handphone itu masih tergolong masih baru sih teman-teman, belum terlalu lama. Ya kayak sekitar setahunan lebih lah gitu ya. Aku tuh dulu beli handphone ini pas awal-awal aku monet. Bukan awal aku monet sih, tapi pas gajian aku pertama dulu gitu ya. Jadi ini tuh kayak udah setahunan gitu. Tapi ini tuh nggak pernah berhenti teman-teman, dia tuh kerja terus gitu ya. Jadi kayak kasihan aja gitu. Makanya semoga lah nanti tuh ada rezekinya biar ini tuh agak agak bisa diistirahatkan gitulah teman-teman handphone aku. Oke deh teman-teman, setelah selesai aku ngelipat pakaian, di sini aku lanjut aja buat susun ke dalam lemari. Inilah alasannya aku tuh ngelipat pakaian di sini ya teman-teman, biar langsung disusun gitu loh. Karena kalau aku ngelipatnya di kamar depan, biasanya itu buat bawa ke kamar belakang ini aku malah jadi mager gitu. Tapi kalau udah ngelipat di kamar belakang ini kan bisa sekalian langsung aja aku susun ke dalam lemari. Lemariku ini di bagian bawah teman-teman itu beneran deh amburadul banget ya. Karena itu kemarin aku tuh sempat sempat mau ngunci lemari, tapi dia tuh nggak kekunci gitu loh teman-teman. Alhasil itu tuh dimasukin sama si Twin gitu ya. Alhasil ya begitulah ya lipatan bagian bawah. Cuman aku masih belum sempat buat ngerapin sekarang. Jadi ya udah biarin aja lah dulu. Semoga nanti aku tuh ada kesempatan buat ngerapiin, biar aku rapin gitu ya di bagian bawah gitu ya untuk lemari pakaian aku. Oke deh, di sini aku lanjut nih teman-teman, mau ngerebus air minum dulu ya. Karena memang ini tuh aku lakuin biar menghemat gas. Kemarin itu aku udah ngerebus air minum juga sih, sekitar 2 dandang kecil gitu ya. Tapi karena memang sekarang tuh musimnya itu bener-bener lagi panas teman-teman, aku tuh bener-bener doyan minum gitu ya. Jadi air minum tuh udah mulai menipis lagi stoknya. Nah hari ini tuh mumpung cuaca itu masih bisa dikondisikan sepertinya gitu ya. Jadi aku mau ngerebus air dulu. Semoga lah ini tuh nggak hujan ya nanti, biar airnya itu mateng gitu ya teman-teman. Terus biar ada stok gitu ya untuk air minum aku. Karena kalau misalnya air minum ini tuh nggak ada stoknya itu beneran itu udah parah banget sih. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing.
Kalau untuk kayu yang di halaman teman-teman, dia itu masih basah ya. Tapi kayu-kayu yang aku ambil ini adalah kayu-kayu yang bukan kayu sih, tapi papan-papan bekas teman-teman, yang dulu tuh sisaan renovasi gitu ya. Nah itu tuh ada kayu papan-papan, kayu-kayu yang kecil. Itu tuh dulu dikumpulin sama pak suami teman-teman, terus sudah diikat-ikat gitu sama pak suami. Dan tadi tuh aku pilih-pilih mana yang kering-kering. Itu aku ini ya teman-teman, aku aku ambil buat pakai kayu, dijadiin kayu bakar gitu ya. Dan itu tuh ada si Twin ternyata teman-teman di belakang gitu ya. Aku tuh tadi padahal udah larang-larang dia ke situ. Ke situ juga gitu, ke dekat api. Untung aja apinya itu nggak besar gitu ya. Kalau nggak kan bisa kepanasan itu si Twin. Oke, sambil nungguin airnya itu terisi teman-teman, di sini aku juga sambil susunin kayu-kayunya biar lebih rapi gitu ya, biar lebih bersih dan biar nggak biar nggak berantakan kelihatannya. Terus juga kalau seandainya nanti hujan biar nggak terlalu basah banget ya. Tapi walaupun di sini tuh kalau misalnya hujannya itu deras, tetap aja sih teman-teman kadang tuh suka basah gitu ya kayunya, kena kena angin mungkin ya, diterbangin angin gitu airnya. Jadi basah juga sih kayunya kadang tuh. Makanya ya aku tuh pengen banget punya dapur yang kayak sebelumnya, tapi sampai sekarang tuh masih belum kesampaian. Oke deh, ini udah selesai teman-teman, tinggal dirapi-rapin aja, tinggal dibagus-bagusin aja kayunya gitu ya, biar dia itu apinya besar gitu ya teman-teman, dan harus sering-sering dipantau. Oke deh teman-teman, udah selesai nih untuk urusan ini ya, urusan ngerebus air. Tinggal dilihat-lihat aja untuk apinya nanti. Dan ini aku mau liatin ke kalian, pak suami lagi nyapu halaman. Alhamdulillah dibantu sama pak suami nyapu halaman ya. Nah ini tuh pak suami posisinya itu dia pulang kerja teman-teman, pulang kerja. Terus dia itu tadi tuh juga nyiram-nyiramin tanaman gitu ya, nyiram-nyiramin cabai. Dan sekalian ini pak suami mau nyapu halaman. Aduh rasanya seneng banget sih dibantu sama pak suami nyapu halaman ya teman-teman. Pak suami nyapu halaman sekalian ngajakin anak-anak main gitu ya. Dan ini posisinya aku tuh lagi di dapur nyiapin bahan-bahan masakan gitu teman-teman. Jadi aku tuh cuman pantau sesekali aja untuk kameranya gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, kalau misalnya pak suami itu lagi aku videoin, pasti dia tuh nggak bakalan mau buat ngegeser-geser tripodnya gitu ya. Jadi ya aku bolak-balik akunya buat ngecek untuk kameranya itu udah bagus gitu nggak posisinya. Ini tuh masih belum yang terlalu sore-sore banget ya teman-teman. Alhamdulillah sih pak suami itu tadi pulangnya itu lebih awal. Karena kalau misalnya pak suami itu ya teman-teman kerjanya itu ya tergantung gitu ya. Kadang itu manen sawit, kadang ngangkatin sawit, kadang juga nyemprot rumput gitu ya. Jadi pak suami itu orangnya nggak memilih-milih sih dalam pekerjaan. Apapun itu bisa dijabani sama pak suami ya teman-teman. Jadi di sini tuh pak suami itu tergantung kerjaannya. Kalau misalnya kerjaannya itu harian ya kayak jam 4 apa jam 5 paling lama tuh udah sampai di rumah gitu. Tapi kalau misalnya kerjanya itu manen gitu ya, manen itu kan sistemnya borongan gitu ya. Nah itu terkadang bahkan bisa sampai maghrib kadang tuh baru pulang ya teman-teman. Tergantung banyaknya buah gitu ya. Terus juga tergantung keadaan medan gitu ya. Kalau misalnya medannya itu susah ya pasti manennya juga butuh waktu yang lama. Makanya kadang tuh nyampe rumah tuh ya lumayan lama. Nah ini sampah-sampahnya mau dibawa ke belakang ya teman-teman, karena kan itu untuk di bagian depan gitu ya, yang biasanya aku ngumpulin sampah yang di dekat pohon sawit yang ditumbang atau yang di dekat kebun gitu ya. Sekarang bukan di situ lagi ngebuangin sampah teman-teman, karena kan itu udah ditanemin terong ya kemarin, jadi nggak bisa lagi buangin sampah di situ gitu. Jadi ini buangnya di belakang rumah teman-teman, di samping kayak gini, terus nanti tuh biar langsung dibakar gitu sama pak suami. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut buat ngeliatin kegiatan aku juga. Nah ini aku lagi di dapur buat masak-masak. Tadi pas pak suami nyapu-nyapu tuh aku lagi nyiapin bahan-bahan masakan gitu ya. Jadi biar pas aku lagi masak-masak itu kayak lebih simple gitu ya, nggak terlalu pusing mondar-mandir sana sini banyak yang dipegang-pegang gitu. Jadi ya agak slow gitu ya masaknya teman-teman. Karena kalau misalnya mau bikin konten teman-teman, kita tuh nggak bisa yang terlalu diburu-buru waktu gitu ya. Kudu agak senggang gitu waktunya. Terus juga kudu nggak terlalu banyak banget kerjaan kita gitu ya, biar kitanya juga nggak pusing gitu. Nah biar masaknya itu lebih cepet, lebih satset ya, di sini aku langsung pakai 2 wajan nih teman-teman buat masak.
Nah, kalau misalnya masak pakai 2 wajan seperti ini tuh butuh konsentrasi tingkat tinggi ya. Jangan sampai salah ngasih garam, jangan sampai salah ngasih penyedap gitu ya. Itu bener-bener deh harus diperhatiin ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai salah-salah. Nah, hari ini tuh aku mau masak sambal tempe dicampur sama kacang panjang ya. Ini aku sambal kacang panjang. Siapa nih di antara kalian yang udah pernah nyobain kacang panjang di sambal? Teman-teman boleh ya tulis di kolom komen. Kebanyakan sih yang aku lihat kalau kacang panjang itu keseringannya itu ditumis ataupun mungkin dibikin gulai atau disantan gitu ya. Nah, kalau misalnya di sambal mungkin jarang-jarang ya teman-teman, tapi beneran deh ini enak teman-teman. Untuk di wajan satunya teman-teman itu tuh aku mau bikin sayur buat anak-anak ya. Tapi aku bikin sayurnya tuh sih sedikit. Itu aku mau bikin sop ala-ala gitu ya buat si Twin. Ada kentang sama wortel aja sih teman-teman. Terus aku bikinnya juga nggak banyak gitu ya buat sekali makan doang gitu ya. Biasanya kalau sayur-sayur seperti ini tuh kadang aku bikinnya itu pagi, kadang juga siang gitu. Nah, kalau misalnya malam kadang itu aku lebih suka bikin yang simple gitu ya teman-teman. Entah mungkin telur dadar, entah ayam goreng gitu, entah sosis goreng gitu. Tapi kali ini tuh memang sosisnya itu lagi habis. Jadi ya udah aku bikinin ini aja buat lauknya anak-anak itu makan. Nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Kadang tuh mikirin mau masak apa tuh ya teman-teman, setiap harinya kadang tuh PR banget sih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah menerapkan meal plan gitu ya, Masya Allah itu pasti kayaknya lebih simple gitu ya. Tapi aku sendiri tuh nggak bisa bikin meal plan teman-teman, karena terkadang itu kayak apa ya, kayak nggak sesuai aja terkadang gitu ya. Jadi ya udahlah ini aja seberjalannya aja gitu ya, segimana bisanya aja gitu. Kalau misalnya sore ini pengen masaknya yang gimana gitu ya, udahlah menurut selera aja gitu ya teman-teman. Nah, di sini pokoknya sambil aku masak aku juga sambil nyicil-nyicil buat ngeberes-beresin ini ya teman-teman, biar nanti tuh udah mulai rapi di bagian ini meja kompornya. Jadi nanti tuh tinggal fokus di area wastafel aja buat cuci-cuci piring gitu. Jadi biar nggak semuanya itu dipegang sekalian gitu ya, biar nggak pusing gitu teman-teman. Nah, ini sayurnya udah mateng teman-teman, alhamdulillah, karena kan juga masaknya simple banget ya, cuman bawang merah bawang putih aja sih bumbunya, kasih air, terus ya udah deh kasih garam sama penyedap gitu doang teman-teman. Dan ini untuk si sambelnya juga udah mateng, aku masukin deh kacang panjang dan juga si tempenya, terus aku aduk-aduk dan aku pindahin ke dalam wadah. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Nah, ini dia menu kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah lega banget teman-teman udah kelar masak. Dan di sini aku tuh mau lanjut buat beres-beres, ngelap-ngelap. Kalau untuk cuci piringnya aku nggak videoin ya teman-teman di video kali ini. Ya biar lebih sat-set aja gitu ya. Dan kalian tuh juga biar nggak bosen ngeliatin aku nyuci piring mulu. Jadi ini aku ngevideoin pas aku lagi bersih-bersihnya aja. Untuk nyuci piringnya aku skip aja di belakang layar ya teman-teman. Oke deh, aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah selalu komen, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapkan juga terima kasih ya. Untuk kalian yang udah selalu nonton no skip iklan, aku juga ngucapin terima kasih. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.